Hai anak hebat, jumpa kembali di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian sehat semua. Pada pagi hari ini, Buli akan memberikan pembahasan tentang pemanfaatan pewarna alami pada pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian melihat tayangan video ini, kalian dapat menganalisis dan menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, kalian dapat menyimpulkan informasi dan menyajikan kesimpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Sahabat, bermain bersama teman sangat menyenangkan. Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nilai-nilai mana sajakah yang sudah kamu terapkan? Tumbuhan di Indonesia banyak dimanfaatkan sebagai pewarna. Kunyit digunakan sebagai bahan pewarna apabila kita membutuhkan warna kuning. Tanaman bit menghasilkan warna merah. Sedangkan warna hijau dapat diperoleh dari sawi dan pandan. Tahukah kalian bahwa selain menghasilkan warna hijau, pandan juga memiliki aroma yang wangi loh? Ayo kita baca teks berikut ini. Daun pandan yang wangi. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama Bai Tui. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai La Dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm dengan lebar 3 hingga 5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daunnya harum apabila dilemas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap wangi dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, sahabat, apakah kesimpulan dari informasi teks yang telah kita baca ini? Kesimpulan dari paragraf pertama yaitu daun pandan adalah tanaman semak yang tumbuh di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan di paragraf kedua, informasi dan kesimpulan yang kita bisa ambil adalah bahwa daun pandan berwarna hijau, tipis, licin, panjang, dan runcing. Sedangkan di paragraf ketiga, daun pandan dimanfaatkan sebagai rempah-rempah, pewangi, dan pewarna makanan. Bagaimana sahabat? Samakah dengan pendapat kalian? Sahabat, carilah informasi, lalu buatlah kesimpulan dari tayangan video berikut ini. Yuk, kita saksikan saja. Tumbuhan ini disebut dengan nama mangsian karena ketika sudah matang, buahnya berwarna kehitam-hitaman dan cairannya mirip dengan cairan tinta. Bagian yang bisa dimanfaatkan dari tanaman ini adalah daun dan buahnya, di mana daunnya dipercaya dapat digunakan sebagai obat asma, batuk, demam, dan diare, sedangkan buahnya dapat dimanfaatkan sebagai tinta karena mengandung antosianin. Kelebihan dari buah mangsi adalah umur panen singkat, mudah dibudidaya di wilayah tropis seperti Indonesia, dapat berproduksi sepanjang tahun, harga relatif murah,
dan bahkan belum dimanfaatkan secara nyata. Oleh sebab itu, buah mangsi dapat menjadi alternatif sumber bahan pewarna alami yang dapat diperbanyak dengan menggunakan biji ataupun stek. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan buah mangsian atau dawat yang dapat digunakan sebagai alternatif bahan tinta dan pewarna alami. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Anda. Sahabat, di pembelajaran sebelumnya kalian sudah membuat cerita dengan memanfaatkan pengetahuanmu tentang komik, yaitu tentang kegiatan sehari-hari yang menerapkan sila-sila dalam Pancasila. Ambillah komikmu dan selesaikan. Sampaikan komikmu kepada teman kelompokmu dan juga gurumu. Ya, ada beberapa contoh komik yang bisa sahabat jadikan referensi untuk tugas membuat komik. Komik-komik ini sudah menerapkan penerapan Pancasila baik dari sila 1 sampai sila 5. Bisa kalian coba atau kalian bisa mengapresiasikannya sendiri. Sahabat, ayo kita renungkan. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana pula cara kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan beragam jenis hewan dan tumbuhan? Kerja sama dengan orang tua. Amatilah lingkunganmu. Apakah hewan dan tumbuhannya terawat? Bagaimana kamu akan membantu merawatnya? Sampaikan kondisi